Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kita di bulan yang suci ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang baik ini mari kita coba untuk menghayati kira-kira apa hal-hal yang bisa meningkatkan amal kita di bulan Ramadan atau kiat-kiat kita untuk bisa lebih baik Ramadan kita pada tahun ini dibanding dengan tahun yang lalu. Salah satunya adalah kita harus merenungi Ramadan masa lalu, menghayati apakah Ramadan tahun lalu banyak amalan-amalan yang kita lakukan ataukah banyak yang justru kita tinggalkan. Maka mari kita coba kita renungi Ramadan kita yang sudah lewat. Apakah kita berpuasa dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita? Apakah kita bisa optimal melaksanakan tarawih kita, salat malam kita? Dan apakah kita betul-betul meninggalkan apa yang dilarang dalam hal-hal yang justru membatalkan puasa kita itu mampu kita jauhi. Itu semua adalah bagian dari cara kita agar kita lebih baik pada Ramadan saat ini, agar lebih baik dan lebih berkualitas. Inilah yang patut untuk kita lakukan pertama, dan ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, adalah kamu perhatikan apa yang pernah kamu lakukan untuk hari esok dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Inilah kiat yang pertama agar Ramadan kita lebih baik lagi. Yang kedua adalah harus kita memahami tentang Ramadan itu sendiri. Puasa kita di bulan Ramadan dan memahami keutamaan, kelebihan serta faidah yang kita dapatkan dengan Ramadan ini. Banyak sekali yang kita temukan dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan keutamaan dan kelebihan daripada bulan Ramadan. Salah satu hadis yang telah diungkapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Ini salah satunya, bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu didapatkannya itu pada diri orang yang berpuasa itu dua hal. Pertama, tatkala ia berbuka, dan yang kedua tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat dia lelah-lelah, capek-capek, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya, tidak bergaul bersama suami istrinya di siang hari yang mana pada bulan lain dibolehkan. Itu tentunya pada saat azan maghrib berbuka ternyata sebuah kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang yang puasa. Nah, yang kedua, pada saat ia bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal baik yang dilakukannya di bulan Ramadan. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, keutamaan, kelebihan dan faedah daripada bulan Ramadan yang kalau kita akan gali tentu membutuhkan waktu yang panjang. Yang ketiga adalah kiat kita agar Ramadan kita lebih baik adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Tidak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tidak hanya kita berlelah di siang hari dengan kita tidak makan dan tidak minum dan menahan syahwat kita, tetapi bagaimana kita mampu juga untuk bersabar di dalam kita melaksanakan perintah Allah, bersabar kita di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita dalam keadaan
capek dan lelah, lapar dan haus, tetapi kewajiban-kewajiban ini harus terus kita laksanakan, dan bahkan harus lebih berkualitas, lebih menjamin kelebihannya dan lebih menjamin mutunya, agar semuanya itu tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlipat ganda di sisinya. Kelebihan dan keutamaan Ramadan ini banyak sekali disebutkan di dalam kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim. Di antaranya adalah puasa itu meningkatkan keimanan, meningkatkan ruhiyah kita. Dengan Ramadan ini sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang menahan diri kita dari hal-hal yang justru bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah bisa membuat kita itu sehat. Puasa ini menjadi orang-orang yang justru meningkatkan kualitas jasadnya, menjadi orang-orang yang sanggup melaksanakan ibadah walaupun itu berat. Yang paling penting tentu puasa ini memberikan nilai-nilai sosial atau kepekaan terhadap saudara-saudara kita, memiliki empati kepada saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita. Terlebih mereka ini saat ini tidak boleh keluar, tidak boleh mereka ini kemana-mana, mereka tetap tinggal di rumah alias mereka tidak bekerja. Tapi kita yang memiliki keyakinan dan keimanan dan memiliki kepekaan sosial, maka membantu mereka juga menjadi bagian dari amal soleh. Inilah yang ketiga, kiat-kiat kita di dalam rangka kita untuk meningkatkan amal puasa kita di bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah yang keempat, menghiasi amalan Ramadan kita ini dengan amalan-amalan sunnah yang menjadi kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah selalu terus membaca Al-Quran, sholat tarawih, banyak bersedekah, banyak membantu saudara-saudara kita, bahkan juga nanti di 10 akhir bulan Ramadan beriktikaf di masjid. Nah, saudara-saudaraku saimin saimat, inilah beberapa hal cara kita agar kita bisa mendapatkan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang bisa memberikan pahala yang besar serta meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita yang tinggal setengah bulan lagi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.